Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang Black Death atau maut hitam yang pernah melanda Eropa dan merenggut sepertiga dari populasi Eropa baru-baru ini muncul di Beijing, Tiongkok. Ada laporan media yang mengkonfirmasi bahwa pekerja di sejumlah rumah duka dan rumah sakit di Beijing terinfeksi wabah ini dan dugaan penyakit. Namun agar tidak terjadi kepanikan, otoritas komunis Tiongkok menutupi informasi tentang Black Death. Wabah ini mungkin jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Mari simak berita selengkapnya. Bagian tubuh yang menghitam ketika terkena pes membuat penyakit ini disebut Black Death atau maut hitam yang dikenal wabah pes pada abad ke-14 di Eropa. Ada yang menyebutnya sebagai musuh yang lebih mengerikan daripada pasukan militer. Black Death pernah melanda Eropa di masa silam dan merenggut sepertiga dari populasi Eropa. Baru-baru ini wabah muncul di Beijing, Tiongkok. Ada laporan media yang mengkonfirmasi bahwa pekerja di sejumlah rumah duka dan rumah sakit di Beijing terinfeksi wabah ini. Namun demi stabilitas agar tidak terjadi kepanikan, rezim komunis Tiongkok menutupi informasi Black Death. Wabah ini mungkin jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Lebih dari satu abad silam, di akhir masa dinasti Qing tahun 1636 hingga 1911, pernah terjadi wabah pes yang parah di 3 provinsi timur laut Tiongkok. Kecepatan penularannya merenggut 60.000 nyawa dalam tempo 4 bulan. Pada saat itu, salah satu orang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan memerangi epidemi wabah itu merumuskan banyak tindakan pencegahan yang efektif. Dia adalah Wu Lienteh 1879 hingga 1960 juga dikenal sebagai Koh Luan Tuk dan Eng Lin Tuk dalam transliterasi Minan dan Kanton masing-masing. Adalah seorang dokter Tiongkok kelahiran Melayu yang terkenal karena pekerjaannya dalam kesehatan masyarakat dan khususnya wabah Manchuria tahun 1910 hingga 1911. Bagi sebagian besar orang Tionghoa, Wu Lienteh adalah sebuah nama yang terdengar asing di telinga. Namun lebih dari satu abad silam namanya dikenal di seluruh dunia. Dia memiliki banyak gelar terkenal dan semuanya selalu di urutan pertama. Misalnya, dia adalah orang Tionghoa Tiongkok pertama yang mendapatkan gelar doktor dalam bidang kedokteran dari Universitas Cambridge dan orang Tionghoa pertama sebagai penerima hadiah Nobel. Wu Lienteh menjadi tuan rumah konferensi akademik internasional pertama dalam sejarah Tiongkok. Pada tahun 1910 di Puchia Tian Harbin ada 24.000 orang Tionghoa tinggal di sana dan penyakit pertama wabah ditemukan. 2 penambang Tiongkok yang baru kembali dari Rusia mengalami gejala yang sama setelah tiba di penginapan setempat, yakni demam, batuk darah, dan bintik-bintik ungu kemerahan di kulit mereka. Menurut laporan dari otoritas Lupin, sekarang kota Hailar Heilongjiang 2 penambang tewas karena epidemi pada 25 Oktober 1910 ketika itu. Kemudian gejala yang sama muncul di seluruh penginapan. Kematian yang sama juga terjadi di Harbin yang berjarak ribuan mil jauhnya. Masyarakat setempat belum mengetahui apa yang menyebabkan wabah itu. Pejabat setempat melaporkan epidemi itu ke Beijing karena penyebaran epidemi yang mengkhawatirkan. Tak disangka Rusia dan Jepang memanfaatkan peluang ini sebagai alat tawar-menawar untuk menekan pemerintah Qing 1636 hingga 1911. Rusia dan Jepang yang serakah berencana mencaplok 3 provinsi di timur laut Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang. Kemudian mengirim pasukan ke timur laut dengan dalih pencegahan epidemi untuk merebut hak kendali atas wilayah timur laut Tiongkok. Ketika itu, epidemi dan diplomasi sangat mendesak. Pelopor diplomatik Tiongkok saat itu, Si Cao Ci 1877 hingga 1958, adalah Menteri Pencegahan Epidemi. Dia merekomendasikan Wu Lienteh yang berusia 31 tahun untuk memimpin dalam pemberantasan epidemi. Pada tahun 1910 menjelang malam Natal ketika itu, Wu Lienteh ke Harbin sambil membawa muridnya Lin Qiaori. Namun pada saat itu epidemi telah menyebar selama lebih dari sebulan dan jumlah orang yang terinfeksi tidak terhitung banyaknya. Untuk mengetahui penyebabnya, Wu Lienteh dan asistennya diam-diam membedah mayat korban. Itu dilakukan diam-diam karena ada istiadat pada waktu itu tidak membolehkan merusak jasad korban. Mereka harus menahan tekanan psikologis untuk mengambil sampel darah dan jaringan ikat dari wanita Jepang yang meninggal karena epidemi itu untuk diuji melalui mikroskop berkekuatan tinggi. Wu Lienteh menemukan Yersinia pestis, yakni bakteri gram negatif yang dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen, dan mengkonfirmasi bahwa biang keladinya adalah wabah pes. Wabah pes penyakit menular mematikan yang ditularkan ke manusia melalui Muroidea, yakni keluarga super besar hewan pengerat, termasuk tikus-tikus tanah, hamster, gerbil, dan banyak kerabat lainnya. Wabah penyakit mematikan ini dibagi 3, yakni pes pupo, wabah pneumonia atau radang paru-paru, dan wabah septikemia, yakni infeksi darah yang mengancam jiwa.
paling umum disebarkan oleh gigitan kutu yang terinfeksi. Orang-orang pada umumnya tidak tahu penyebab penyakit itu setelah terjadi gejala penyakit. Pejabat setempat juga tidak mengambil tindakan apapun. Epidemi ini menyebar dengan cepat di sepanjang arteri utama lalu lintas antara kereta api Tongchin Tiongkok Timur Jauh dan Nanman Manchuria Selatan, lalu menjadi wabah yang menular dari manusia ke manusia. Wabah itu sangat ganas menewaskan 392 orang dalam waktu 2 bulan. Meskipun biang keroknya telah diidentifikasi sebagai Yersinia pestis, tetapi belum diketahui mengapa penyakit ini dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Begitu terinfeksi hampir dipastikan akan mati. Pada awalnya pemahaman orang tentang wabah adalah bahwa setelah tikus jatuh sakit, kutu menggigit tikus kemudian menggigit manusia dan menularkan virus ke manusia. Namun sejumlah besar tikus yang dibunuh di 3 provinsi Timur Laut Tiongkok juga gagal menghentikan penyebaran wabah. Tragedi Black Death di Timur Laut mengejutkan masyarakat setempat. Sebanyak 250 orang meninggal di salah satu gereja Katolik. Selain itu, sebuah toko porselen dengan 8 orang anggota keluarga semuanya meninggal karena terinfeksi. Sementara itu, dari 14 orang anggota keluarga lainnya yang tewas, hanya kakek dan cucunya yang selamat. Pada waktu itu juga sekitar 6.000 orang meninggal di Harbin yang hanya memiliki populasi 70.000 jiwa ketika itu. Menurut penuturan Wu Lienteh, epidemi paling parah terjadi pada Januari 1911. Sekitar 183 orang meninggal dalam sehari kala itu. Epidemi di Timur Laut Tiongkok seketika membuat geger dunia setelah dilaporkan oleh media barat dan dengan cepat menjadi berita utama di surat kabar internasional. Beberapa media barat menggambarkan Black Death sebagai musuh yang lebih mengerikan daripada pasukan militer. Wu Lienteh mempelajari secara detail wabah tersebut dan menemukan bahwa wabah pes di Puciatian memiliki satu kesamaan, yakni semua korban tewas itu pernah berada di kamar yang tertutup. Pada saat itu, kematian bersama hampir merupakan kematian kolektif dalam satu keluarga. Penyebab kematiannya adalah infeksi paru-paru, batuk dan batuk darah hingga akhirnya mati kehabisan nafas atau sesak nafas. Wu Lienteh dengan berani berspekulasi bahwa jenis bakteri pes ini dapat menular melalui udara. Karena itu dia menyebut wabah di 3 provinsi Timur Laut Tiongkok itu sebagai wabah pneumonia atau radang paru-paru. Penderita wabah pneumonia memiliki kulit berwarna ungu kehitaman setelah meninggal sehingga wabah pneumonia juga disebut maut hitam. Wabah pneumonia adalah yang paling menular dengan rasio kematian tertinggi di antara wabah lainnya. Pandangan tentang wabah pneumonia sudah ada sejak silsilah keluarga Wu semasa dinasti Chow Tiongkok zaman dulu 1066 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Pemahaman masyarakat modern tentang wabah percaya bahwa wabah dapat ditularkan melalui gelembung di udara seperti bersin, batuk, dan semacamnya yang didasarkan pada penemuan keluarga Wu. Segera setelah itu, Wu Lienteh meminta penguasa dinasti Qing atau dinasti Manchu Kekaisaran Qing untuk berhenti membunuh tikus, kemudian sepenuhnya memblokir daerah epidemi di Harbin memotong arus penyebaran wabah. Atas rekomendasi si Cao Qi, Wu Lienteh menjadi panglima tertinggi dalam pencegahan epidemi di 3 provinsi Timur Laut dan Santong. Seluruh pekerjaan pencegahan epidemi juga mendapat dukungan kuat dari Si Liang 1853, gubernur 3 provinsi Timur Laut Tiongkok. Demi mengendalikan epidemi, Wu Lienteh membahas kerjasama pencegahan epidemi dengan konsulat asing di Harbin. Setelah mengunjungi mereka satu persatu, Biro Perkeretaapian Rusia memobilisasi 100 gerbong kereta kosong untuk membantu mengisolasi pasien. Pada saat itu, setiap medis di stasiun pencegahan epidemi Rusia tidak tahu banyak tentang langkah-langkah pencegahan epidemi dan tidak mendengarkan nasihat Wu Lienteh untuk memakai masker. Akibatnya staf rumah sakit meninggal karena terinfeksi penyakit tersebut. Dokter asal Prancis J.I. Mesny di Harbin juga bernasib malang. Dia terinfeksi dan meninggal hanya dalam 4 hari pasca infeksi. Wu Lienteh kemudian mengajar staf medis untuk menutup hidung dan mulut dengan kain kasa dan kapas sebagai tindakan pencegahan dasar. Karena kerusakan paru-paru yang cepat dari akibat serangan maut hitam dan sulit untuk mengantisipasinya, bukan hanya petugas pencegahan epidemi memakai masker, tetapi juga tukang pos polisi dan masyarakat umum juga mulai memakai masker. Belakangan masker ini juga disebut sebagai masker keluarga Wu. Atas dukungan dari pemerintah Qing, Wu Lienteh mengerahkan dokter Tiongkok dan Barat, tentara, polisi, dan semua sumber daya untuk mengekang penyebaran epidemi. Pemerintah setempat mengerahkan pasukan untuk mengendalikan arus pergerakan penduduk.
Setiap ada pasien wabah, rumah mereka didesinfektan dengan sulfur dan fenol asam karbolat atau benzenol, mendirikan tempat isolasi khusus dan rumah sakit serta gerbong kereta isolasi. Untuk mengendalikan epidemi, seluruh Puciatian dibagi menjadi 4 distrik. Masing-masing distrik dilengkapi dengan stasiun, kendaraan desinfektan, staf medis, dan polisi. Lebih dari 1.100 tentara menjaga area luar lingkungan. 4 hingga 6 tim patroli dikirim untuk mengunjungi setiap rumah setiap hari. Jika ditemukan pasien wabah dan dugaan kasus penyakit terkait, segera dilarikan ke rumah sakit dan karantina dan tempat tinggal mereka segera disemprot dengan desinfektan. Karena musim dingin, suhu terendah di Harpin dapat mencapai minus 40 Celcius. Tanah membeku sehingga korban tewas karena wabah tidak dapat dimakamkan. Semua peti mati ditumpuk bersama hingga sejauh 1 km. Tradisi masyarakat Tionghoa Tiongkok tidak melakukan kremasi, tetapi mayat-mayat itu akan menimbulkan bahaya besar jika tidak secepatnya ditangani. Wu Lien-teh melaporkan hal itu ke pemerintah dinasti Qing dan mendapatkan izin kremasi. Pada 31 Januari 1911, Tiongkok mengadakan kremasi kolektif skala besar untuk pertama kalinya membakar 2.000 peti mati secara bersamaan. Sejak itu epidemi penyakit menular berhasil dikendalikan. Pada 1 Maret 1911, kasus wabah terakhir dilaporkan di Puciatian, Harpin. Menurut Profesor Ma Po-ying, anggota dari The Royal Society of Medicine, wabah itu berhenti pada saat itu cukup dramatis. Menjelang tahun baru Imlek ketika itu, Wu Lien-teh memberitahu pejabat setempat dan masyarakat agar membakar petasan secara besar-besaran pada hari tahun baru Imlek. Bahan utama dari bubuk mesiu di dalam petasan adalah belerang atau sulfur. Suara ledakan petasan yang beruntun membuat bau belerang memenuhi segenap kota. Sementara kandungan belerang dapat berperan dalam membasmi Yersinia pestis. Setelah wabah di Harpin berhasil dikendalikan, wabah di kota-kota lain seperti Changchun dan Shenyang masih berkecamuk. Wu Lien-teh dan rekan lainnya memperluas langkah-langkah yang digunakan di Harpin ke daerah-daerah ini. Pada akhir April, kasus kematian akibat maut hitam di 3 provinsi timur laut dan utara Tiongkok berhasil dikendalikan. Maut hitam yang mematikan itu telah merenggut 60.000 korban jiwa, menelan biaya 10 juta tael mata uang dinasti Qing atau sekitar 6,6 miliar uang sekarang dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga 100 juta yuan ketika itu. Selang lebih dari 100 tahun kemudian, catatan tentang pencegahan dan perang melawan epidemi pada saat itu masih tersimpan di arsip Provinsi Liaoning. Termasuk dalam file-file ini adalah catatan pertemuan rutin tentang perang melawan epidemi setempat, jumlah dana sumbangan dan konferensi penelitian wabah nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dinasti Qing. Di bawah kepemimpinan Wu Lien-teh, maut hitam yang berkecamuk di timur laut itu pun padam dalam waktu kurang dari 4 bulan, menyelamatkan citra positif bagi pemerintah Qing terakhir yang bergejolak. Setelah kejadian maut hitam pada waktu itu, pihak berwenang setempat mempublikasikan situasi aktual epidemi. Para pejabat di semua tingkatan tidak menyembunyikannya tetapi berusaha keras membantu mencegah epidemi tersebut, meningkatkan isolasi dan desinfektan. Semua personel mengambil tindakan pencegahan misalnya memakai masker, meningkatkan pencegahan infeksi dengan desinfektan, mengkremasi mayat dan sebagainya. Semua informasi dipublikasikan dan dengan dukungan serta bantuan publik Wu Lien-teh secara efektif berhasil mencegah Black Death. Sepenggal sejarah ini masih memberi inspirasi hingga saat ini.